Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah bangsa Arab adalah memiliki tujuan yang sangat luhur, yaitu mengangkat derajat manusia yang tadinya hidup dengan pembawaan alami, kemudian mengangkat mereka kepada akhlak yang luhur dan menjadikannya sebagai manusia-manusia yang mengenal Tuhan dan memiliki hubungan sejati dengan Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran mengajar umat manusia melalui 3 tahapan. Yang pertama, kepada orang-orang yang masih memiliki pembawaan alami sebagaimana layaknya makhluk lain, binatang-binatang hidup mengikuti pembawaan alaminya. Kepada orang-orang semacam ini dikenalkan cara hidup manusia atau dikenalkan kepada akhlak mendasar. Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang telah mengalami kerusakan secara akhlak. Mereka biasa kawin dengan banyak wanita dan juga pergaulan bebas pun terjadi di mana-mana. Minum minuman keras di tenggak layaknya air putih, dan juga begitu banyak kemunduran akhlak atau akhlak buruk yang dimiliki oleh bangsa Arab di kala itu. Nah, kepada orang-orang semacam ini diperkenalkan akhlak mendasar, yaitu bagaimana lemah lembut, bagaimana berlaku sopan santun. Oleh karena itu di dalam Al-Quran diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang lemah lembut, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan meraih kesuksesan. Jadi tahapan pertama yang dilakukan oleh Al-Quran untuk memperbaiki kondisi manusia adalah dengan perbaikan akhlak mendasar, yaitu supaya mengenal sopan santun. Oleh karena itu diajarkan terlebih dahulu perkataan lemah lembut, sopan santun. Jadi ini adalah perubahan mendasar yang harus dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Islam. Jadi tahap pertama yang diraih oleh seorang mukmin adalah kelemah lembutan, sopan santun, dan juga kebaikan bicara. Kemudian setelah mengenal sopan santun, kepada mereka diajarkan untuk berakhlak mulia, akhlak yang lebih tinggi daripada sekedar cara hidup manusiawi, yaitu bagaimana mempergunakan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Manusia dikaruniai rasa takut, dikaruniai juga keberanian, dikaruniai juga rasa malu, dikaruniai juga rasa kasihan, ada juga keinginan untuk menghukum. Nah, bagaimana mempergunakan semua kemampuan-kemampuan itu tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Inilah yang diajarkan oleh Al-Quran di tahap yang kedua. Sehingga diharapkan ketika orang-orang yang telah beriman kepada Rasulullah SAW sampai kepada tahap ini, mereka sampai kepada nafsu lawamah, yaitu orang-orang yang telah mengenal kesucian, ada fitrat suci dalam diri mereka, dan mereka mendambakan kebaikan yang lebih atau mendambakan kebaikan yang lebih sempurna lagi.
Karena pada tahapan ini, pada tahap kedua ini tentu masih banyak kesalahan. Karena belum ada bimbingan 100% dari Allah Ta'ala. Barulah mereka mencicipi sedikit kedekatan dengan Allah Ta'ala melalui bimbingan akhlak itu. Nah, selanjutnya di tahapan yang terakhir, ketika manusia telah sampai pada tahap itu, Al-Quran dan juga Rasulullah SAW melalui kuwat kudsiyah beliau mencicipkan kepada orang-orang yang seperti ini, yang telah sampai pada taraf yang menengah, yang juga sudah tinggi ini, cicipan hubungan kelezatan rohani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tahap inilah baru orang mencapai tujuan yang tertinggi dari hidupnya, bahwa mereka memperoleh penyatuan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana akhlak-akhlak mereka tadi akan benar-benar tepat digunakan, akan benar-benar mereka bisa terapkan sesuai dengan kesempatan, kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi di bawah bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sudah sampai pada kedekatan dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengaruniakan kepada mereka bimbingan berupa Roh Kudus. Dan ini bimbingan para malaikat kepada orang-orang semacam ini. Oleh karena itu Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa orang-orang semacam ini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, bersiteguh di dalamnya. Kepada orang-orang semacam ini, malaikat akan berkali-kali turun untuk memberi kabar gembira kepada mereka, kabar gembira supaya tidak takut dan tidak khawatir dalam menghadapi tantangan-tantangan dan juga ujian-ujian hidup. Dikala mereka menghadapi ujian, dikala mereka menghadapi kesulitan, malaikat akan memberikan bimbingan, memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi masalah yang ada. Ini berbeda dengan orang-orang yang masih ada dalam tahapan pertama atau kedua sepenuhnya, walaupun mereka berusaha untuk berbuat yang terbaik, tapi karena tidak ada penjagaan, tidak ada bimbingan dari Allah Ta'ala melalui para malaikat, kemungkinan salah atau kemungkinan mempergunakan potensi akhlaknya secara sempurna atau tepat dengan situasinya bisa jadi tidak terlaksanakan karena tidak ada bimbingan. Inilah bagaimana Al-Quran itu menyampaikan manusia kepada level yang tertinggi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.